لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل amin amin ya rabbal alamin. Para alim ulama, para tokoh masyarakat, Bapak Ibu semuanya yang kami muliakan. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bertatap muka, berkumpul dalam sebuah majelis ilmu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian fikih kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah karangan Al-Imam Asy-Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Bafadal Al-Hadrami rahimahullah wa radhiyallahu anhu. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya mari kita kirimkan Al-Fatihah kepada beliau dan juga kepada guru-guru beliau, kepada murid-murid beliau, kepada semua guru-guru kita, orang tua kita. Semoga Allah memberikan ampunan rahmat dan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, kehidupan yang barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insyaallah kita akan melanjutkan masih membahas tentang eh, orang-orang yang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan. Pada pembahasan lalu kita sudah menyebutkan ada beberapa orang-orang yang dibolehkan untuk tidak berpuasa. Di antaranya adalah orang yang sakit, ya, yang berbahaya jika dia berpuasa. Bisa memperparah penyakitnya atau menyebabkan kematian, ya, maka dia boleh tidak berpuasa, ya. Kemudian bagi orang yang takut ketika berpuasa, ya, dia tidak sakit tapi dia lemah, takut kalau berpuasa akan menyebabkan dia sakit atau meninggal dunia, maka dibolehkan untuk tidak berpuasa. Kemudian juga orang yang musafir, ya, yang safarnya adalah safar yang jauh yang membolehkan untuk qashar, maka dia boleh tidak berpuasa, ya. Namun berpuasa itu lebih afdal bagi dia kalau memang dia yakin kuat untuk berpuasa dan tidak berbahaya pada dirinya. Lalu orang tersebut, ya, jika sudah sampai di tempat tujuan, orang yang musafir sudah sampai tujuan berarti sudah tidak ada status sebagai musafir, maka dia harus apa? Harus berpuasa lagi, ya. Seumpama dia sampai di tujuan ternyata, ya, orang-orang masih berpuasa, ya, semua sampainya sebelum maghrib, maka dia harus menahan untuk makan atau minum dalam rangka menghormati orang-orang yang berpuasa. Begitupun kalau ada anak kecil, ya, dia balik di tengah di siang-siang bulan Ramadan, ya, dia balik padahal, ya, pada hari itu dia tidak niat berpuasa, ya, maka dia harus menjaga makan dan minum. Atau orang yang datang dari safar, au qadima al-musafir, au syufiya minal marid, au syufiyal marid, orang yang baru sembuh, ya, sembuhnya sedangkan orang-orang sedang berpuasa, maka dia dianjurkan untuk menahan dari makan dan minum untuk menghormati orang-orang yang sedang berpuasa. Baik. Nah, pada pagi hari ini insya Allah kita akan melanjutkan perkataan dari beliau.
Wa kullu man aftara li'udhrin, dan setiap orang yang tidak berpuasa, kullu man aftara li'udhrin, semua orang yang tidak berpuasa karena uzur, bukan karena tidak ada uzur ya. Karena ada sebagian orang yang tidak berpuasa ya karena malas, karena sengaja ya, atau karena apa? Karena ya malas aja. Au ghairihi, atau karena selainnya, wajaba alaihil qada, maka wajib bagi dia untuk mengqada gitu. Ya, orang yang malas ketika dulu masih muda tidak berpuasa, maka sekarang kalau sudah bertaubat harus mengqadha puasa-puasa yang pernah ditinggalkan ya. Diperkirakan berapa hari yang pernah ditinggalkan harus dia qadha ya. Orang yang karena tidak ada orang yang karena ada uzur saja terus dia tidak berpuasa saja, dia harus mengqadha, apalagi orang yang tidak ada uzur ya. Karena mungkin karena malas atau karena eh, pergaulan ya, sehingga dia ikut-ikut temannya tidak berpuasa. Berarti kan itu kan dia tidak berpuasa karena tidak ada alasan yang dibenarkan syariat. Maka ketika dia sudah bertaubat, dia sudah sadar, maka dia harus mengqadha. Wajaba alaihil qadha, wajib atas dia mengqadha ba'da tamakkuni, sesudah memungkinkan. Kalau dia punya uzur berarti setelah uzurnya hilang ya, setelah uzurnya hilang. Kalau sakitnya sudah hilang ya, maka dia harus mengqadha. Illa sobi, kecuali anak kecil, anak yang belum balik ya. Sebelum dia balik, puasa-puasa yang ditinggalkan tidak wajib diqadha karena belum wajib ketika itu. Wal majnun, dan juga orang gila. Orang gila, selama gilanya itu ya dia meninggalkan puasa, maka tidak wajib diqadha gitu. Karena orang gila tidak terkena beban syariat. Tidak terkena beban syariat. Wal kafirul asli, dan orang kafir yang asli ya, maksudnya orang kafir yang benar-benar asli, bukan asalnya muslim kemudian menjadi kafir. Ketika dia mu'alaf, maka ketika masih kafir, dia puasa-puasa yang tidak dia kerjakan tidak wajib diqadha. Wa yustahabu, dan dianjurkan. Nah, muwalatul qadha ya, dan dianjurkan untuk mengqadha secara berturut-turut ya. Artinya ketika kita meninggalkan 1 minggu, ya udah 1 minggu full itu digunakan untuk mengqadha ya. Jangan diloncat-loncat. Kalau bisa berurutan dan tidak dijeda-jeda. Wal mubadarah, dan juga dianjurkan untuk mempercepat ya. Kalau memang memungkinkan ya, dianjurkan, disunahkan untuk dipercepat, jangan ditunda-tunda karena kita tidak tahu umur sampai kapan gitu ya. Jangan sampai nanti belum selesai kita qadha ternyata sudah dijemput oleh malaikat Israel ya, atau nanti datang uzur lagi. Dia nggak ngqadha akhirnya semua biasanya itu ibu-ibu hamil atau menyusui ya. Dia harusnya mengqadha puasa yang tahun lalu. Ya, dia sanggup untuk mengqadha tetapi nanti ajalah, nanti diundur-undur. Akhirnya tahun depannya dia hamil lagi. Dan terus akhirnya bertumpuk-tumpuk hutang puasanya. Wa tajibu in aftara bi ghairi udhri. Nah, bahkan tidak dianjurkan lagi bagi orang yang tidak berpuasa di masa lalu karena tidak ada uzur ya, karena tidak ada alasan yang dibenarkan syariat, maka wajib untuk mempercepat pengqadhaannya, itu tidak boleh ditunda-tunda ya, harus berturut-turut begitu ya. Kalau dia meninggalkannya karena tidak ada alasan yang dibenarkan syariat. Apa itu alasan yang dibenarkan syariat? Sakit ya, atau karena sudah sangat tua, atau karena menyusui, atau karena hamil.
ya, atau karena sangat berat ya bagi dia, gitu. Fisiknya memang lemah untuk berpuasa, gitu. Baik, selanjutnya wajibul imsak. Wajibu dan wajib al imsaku menahan dari makan dan minum. Ya, menahan saja ya. Dia tapi sebenarnya tidak berpuasa. Fi Ramadan, pada bulan Ramadan, ala tarikin niyah, atas orang yang meninggalkan niat, ya. Dia seumpama ketika malamnya tidak niat. Kan niat itu kan rukun termasuk fardu di dalam puasa. Ternyata lupa ketika malam dia tidak niat gitu. Nah, kemudian dia pun ketika sebelum subuh tidak sahur begitu ya. Biasanya kan orang kalau sahur kan sudah otomatis di dalam hatinya berniat, oh ini saya sahur karena besok mau puasa. Dia pun tidak sahur ya, sehingga dia kesiangan dan bangun-bangun sudah matahari sudah di atas. Nah, bagaimana ini orang yang seperti ini? Jadi dia itu belum niat walaupun dia belum makan, belum minum begitu ya. Maka yang harus dilakukan ya, dia pertama tidak sah puasanya karena dia meninggalkan niat. Nah, walaupun dia belum makan, belum minum, maka ketika itu dia harus imsak. Imsak itu apa? Harus menahan dari makan dan minum atau hal-hal yang membatalkan puasa. Padahal statusnya bukan orang yang sedang berpuasa. Dia wajib menahan makan dan minum dalam rangka menghormati orang lain ya, atau menghormati bulan Ramadan gitu. Wal muta'addi bi fitrihi, ya, dan orang yang sengaja ya untuk tidak berpuasa ya, atau orang yang sengaja berbuka ya, dia seumpama iseng-iseng aja lah, oh setengah di siang hari bolong ya, dia mungkin kehausan, kelaparan, sebenarnya dia kuat tetapi ya imannya mungkin lemah, akhirnya dia makan atau minum. Maka setelah makan atau minum itu dia harus tidak makan dan tidak minum lagi, harus menahan diri untuk makan dan minum dan semua yang membatalkan puasa ya, untuk menghormati bulan Ramadan. Wa fi yaumi syakki, dan pada hari syak ya, ketika dia berpuasa pada hari hari syak ya, atau pada hari syak itu jangan makan, jangan minum ya, jangan ketika itu pun tidak boleh berpuasa ya. Intabayyana kaunuhu min Ramadan, jika jelas ternyata itu termasuk dari bulan-bulan Ramadan ini. Hari syak itu kapan? Hari syak itu terakhir dari bulan Syawal, tanggal 29 atau tanggal 30 begitu. Nah, pada waktu itu kan nggak boleh berpuasa pada tanggal 29 atau 30 Sya'ban. Tidak boleh berpuasa karena hari syak, ada larangan secara khusus berpuasa pada hari hari syak itu. Hari yang diragukan itu sudah masuk bulan Ramadan atau belum. Nah, kalau ternyata seumpama dia tidak berpuasa, ternyata pemerintah menjelaskan atau mengumumkan bahwa pada hari itu sudah masuk Ramadan. Lah, gimana ini? Kok pemerintah telat informasinya gitu ya? Padahal semua kayak zaman dulu ya, mungkin eh, apa namanya eh, pemberitaannya kurang semudah sekarang, alat telekomunikasinya kurang semudah sekarang. Ternyata mungkin ada orang yang melihat hilal pada maghribnya pada hari itu, tapi baru disampaikan besoknya gitu ya, semua siangnya, besok siangnya. Nah, berarti kan telat. Ya, berarti pada hari itu sebenarnya bukan Sya'ban, hari terakhir Sya'ban, tetapi sudah masuk bulan Ramadan, tapi sudah terlanjur orang-orang tidak berpuasa gitu. Nah, gimana kalau seperti itu? Maka orang-orang ya, semua rakyat Indonesia yang ketika itu sudah sudah terlanjur tidak berpuasa, maka tidak boleh makan dan tidak boleh minum ya, walaupun mereka tidak berpuasa. Wajibu qada'uhu, dan wajib mengqadha puasa itu
ya, yang dikiranya itu hari terakhir Sya'ban padahal sudah masuk tanggal 1 bulan Ramadan. Harus diqadha alal faur, ya, dengan segera, tidak boleh ditunda-tunda. Tentu setelah keluar dari bulan Ramadan, ya. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah berkaitan dengan qadha atau berkaitan dengan orang-orang yang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan. Berikutnya adalah faslun fi sunanis saum. Fasal menjelaskan tentang sunah-sunahnya puasa, apa saja yang dianjurkan, disunahkan dalam berpuasa, ya, agar puasa kita sempurna, pahalanya penuh, ya. Maka ada hal-hal yang sunnah yang perlu kita lakukan untuk menambal kekurangan-kekurangan dalam puasa. Karena terkadang ketika puasa kita tidak menjaga lisan, pandangan, telinga, ya, kaki. Nah, maka ada hal-hal yang bisa menambal, menutupi kekurangan tersebut, yaitu sunnah-sunnah puasa. Yustahabu, dianjurkan, ta'jilul fitri, mempercepat berbuka, ya, mempercepat berbuka. Takjil ini artinya mempercepat, ya. Cuma dalam bahasa kita itu dianggap makanan, padahal takjil itu pekerjaan, ya, isi masdar. Jadi masdar itu kan pekerjaan, bukan makanannya. Cuma kita itu salah kaprah nyebut takjil itu makanan ringan untuk berbuka. Yustahabu ta'jilul fitri, dianjurkan, ya, disunahkan mempercepat berbuka ingda tayakunil ghurub, tetapi syaratnya apa? Harus sudah yakin bahwa matahari sudah terbenam, gitu. Kalau belum yakin jangan dipercepat, jangan segera berbuka, yakinkan dulu. Bagaimana meyakinkannya? Apakah harus melihat matahari, ya? Tentu ini adalah masyaqqah, ini adalah sesuatu yang sulit. Tidak bisa setiap orang itu langsung melihat matahari karena terhalang oleh bangunan atau gedung dan lain sebagainya. Maka sudah ada jam, sudah ada jadwal berbuka, jadwal waktu sholat. Nah, maka kita harus melihat dulu di jam, atau ada aplikasi-aplikasi khusus yang bisa menentukan sudah masuk atau belumnya waktu sholat, begitu. Selain itu juga kita melihat atau mendengar azan, ya, di masjid atau di mana yang memang masjid tersebut itu terkenal tepat waktu, begitu, ya, tidak terlalu cepat. Karena ada sebagian masjid, ya, atau sebagian muadzin yang kurang perhatian dengan jadwal azan ini, sehingga terkadang belum waktunya azan, ya, sudah azan. Ini berbahaya sekali, ya. Nah, bisa menjadikan ribuan orang itu batal puasanya padahal tinggal beberapa menit saja, gitu, ya, gara-gara ini si muadzin yang kurang kurang disiplin atau kurang perhatian dengan jadwal waktu sholat, seperti itu. Wa an yakuna bisala sitamarot, dan dianjurkan hendaklah berbukanya itu bisala sitamarot, dengan 3 kurma. Ini sunahnya, ya, sunahnya itu ganjil 3 kurma. Kalau nggak ada 3 kurma, ya 1 kurma, gitu, ya. Fa in ajaza, jika tidak mampu, tidak ada kurma, ya, dia tidak bisa beli kurma, tidak ada yang ngasih kurma, ya, atau tidak ada 3 kurma, fa bitamroh, maka dengan 1 kurma saja. Adanya 1, ya 1, atau kalau 3 kita itu terlalu terlalu kenyang, begitu. Padahal masih ada makanan-makanan yang lain, maka cukup 1 saja. Karena Allah itu innallaha witrun wa yuhibbul witra. Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil. Fa in ajaza, maka jika tidak sanggup juga, enggak ada kurma, ya, saya enggak bisa beli kurma, enggak ada duit, tidak ada juga yang ngasih kurma, falma, maka dianjurkan pakai air, ya. Dianjurkan pakai air. Tentu ini dari sisi kesehatan bagus, ya. Kurma ini mengandung apa, ya, bisa mengembalikan energi, bisa apa, dan seterusnya. Air juga sangat bagus, ya.
karena setelah sekian jam kita tidak minum ya, takut dehidrasi, maka yang perlu kita lakukan adalah minum agar tidak dehidrasi. Wa an yaqula indahu, dan dianjurkan ketika berbuka itu untuk membaca doa ya. Apa doanya? Allahumma laka sumtu. Ya Allah, untukmu aku berpuasa. Laka sumtu. Karenamu aku berpuasa. Wa ala rizkika, dan dengan rizkimu ya Allah aftortu, aku berbuka. Ini birahmatika ya arhamar rahimin. Ini setidaknya menggunakan doa ini ya, minimalnya segini. Kalau mau lebih lengkapnya juga boleh ya. Walaupun ya ini hadisnya tidak sahih, tetapi yang namanya doa itu tidak harus dengan menggunakan hadis sahih. Hadis hasan pun boleh, hadis dhaif pun boleh, bahkan bukan dengan hadis pun boleh, silakan. Ketika berbuka itu kan waktu mustajab ya. Silakan kita berdoa apa yang kita inginkan ya. Semoga saya menjadi pribadi yang soleh atau soleha. Semoga anak saya menjadi anak soleh, soleha, pinter ya. Suami saya sayang, soleh. Silakan doa apa saja gitu ya. Ketika sedang terutama sebelum berbuka ya. Ketika itu kita berdoa. Kemudian setelah itu berdoa. Wa taftirus shaimin, dianjurkan juga memberikan buka bagi orang-orang yang berpuasa. Ini sangat dianjurkan ya. Karena apa? Ketika kita memberikan buka orang yang berpuasa, maka kita mendapatkan pahalanya dia tanpa pahalanya dia dikurangi sedikit pun ya. Jadi seperti copy paste ya. Kita copy paste pahalanya dia, kita minta gitu ya. Kalau Pak kalau kita memberikan 30 orang yang memberikan bukaan 30 orang, sama saja kita sudah puasa 30 hari, padahal baru hari pertama semua begitu ya. Makanya memberikan bukaan ini sangat sangat besar pahalanya ya. Apalagi kalau kita tidak puasa, kalau ingin dapat pahalanya orang berpuasa, maka berilah bukaan orang yang berpuasa. Walaupun itu cuma kurma, walaupun air, walaupun kolak ya. Apalagi kalau makanan berat itu lebih besar lagi pahalanya. Wa an yakula ma'ahum, dan hendaklah untuk makan bersama mereka ya. Sumama yang kita kasih adalah orang-orang orang kurang mampu atau yatim piatu ya, atau orang-orang yang kekurangan ya. Ini akan meluluhkan hati kita, akan menjadikan kita pribadi yang bersyukur, pribadi yang penyayang, pribadi yang penyabar gitu ya. Wasahur, kemudian sahur ini juga dianjurkan ya, bahkan sahur ini diantara kekhususan dari syariat umat Nabi Muhammad ya Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana umat terdahulu puasanya itu tidak ada sahurnya. Orang Yahudi puasanya nggak ada sahurnya, sehingga ketika siang itu ya luar biasa ya, sangat lapar, sangat haus. Nah kita alhamdulillah syariat Nabi Muhammad ini sangat dipermudah, sehingga sahur pun dianjurkan ya, sahur pun istilahnya digedor-gedor lah, ayo sahur gitu, karena ada keberkahan ketika kita sahur, akan membantu ya fisik agar kita kuat dalam berpuasa sehingga tidak mengganggu ibadah, tidak mengganggu aktivitas harian kita. Wa ta'khiruhu, dan dianjurkan untuk mengakhirkan sahur ya. Sahurnya itu jangan cepet-cepet, jangan jam 2 baru sahur. Udah sahur. Jam 1 udah sahur ya. Jam 3 mending sih. Setidaknya ya setengah jam sebelum subuh itu sahurnya ya, makan sekitar 20 menit, nanti 10 menit sebelum adzan subuh kalau bisa berhenti, itu namanya waktu imsak ya. Waktu imsak itu waktu untuk menahan, ketika itu jangan makan, jangan minum, agar hati-hati, sebagai hati-hati takut ya kita sedang makan tiba-tiba adzan. Nah kemudian kan makanan minumannya harus dikeluarkan, harus dilepehkan. Nah ini kan sayang. Nah, maka dianjurkan sekitar 10 menit ya. Bahkan Nabi itu sekitar 50 ayat. Bacaan 50 ayat dari adzan sampai ya ke belakang
beliau itu berhenti makan sahur gitu ya. Nah, jadi anjurannya adalah agar sekitar 10 menit ya. Kalau dikira-kirakan itu 10 menit. Kita membaca 50 ayat itu sekitar 10 menit. Nah, 10 menit berhenti. Ya, silakan ketika itu gosok gigi atau mandi atau siap-siap untuk ke masjid gitu. Ya, walaupun ketika itu sebenarnya boleh makan, semua kita telat gitu. Oh, bangun-bangun ternyata 10 menit lagi azan subuh. Wah, silakan ketika itu kita makan gitu. Malam yaqa fi syakkin, selagi tidak jatuh dalam keraguan ya. Wal irtisal in kana alaihi ghuslun, dan dianjurkan juga untuk mandi bagi orang yang dia punya junub ya. Dia punya hadas besar, maka dianjurkan mandi qabla subahi, sebelum subuh ya. Ini juga menunjukkan bahwa tidak wajib ya. Di sini beliau mengatakan sunnah dianjurkan, berarti tidak wajib. Seumpama ketika malam kita junub, maka kalau kita masuk subuh tapi belum mandi, maka puasanya tetap sah. Namun ya tidak afdol. Ya, afdolnya itu yang dianjurkan itu adalah sebelum masuk subuh agar kita sudah mandi besar seperti itu ya. Wa yata'akkadu lahu, dan menjadi sunnah muakkad, wa yata'akkad ya, sunnahnya semakin kuat, yaitu apa? Tarkul kadzib, yaitu meninggalkan berbohong. Ya, ketika berpuasa jangan berbohong, jaga lisan, jangan menghina, jangan wal ghibah, jangan ngomongin orang, jaga lisan gitu ya. Nah, selanjutnya wa yusanulahu tarkus syahwat. Kemudian juga disunahkan untuk meninggalkan syahwat-syahwat. Ya, semua keinginan-keinginan termasuk adalah syahwat mata, syahwat mulut, ya, syahwat telinga, syahwat bahkan syahwat pikiran pun ya tidak boleh ya kita lakukan. Walaupun tidak membatalkan puasa tetapi membatalkan pahala. Makanya di sini sifatnya sunnah ya. Sunnah tetapi ya sangat penting. Kenapa? Kalau kita tinggalkan bisa menggugurkan pahala puasa kita sehingga puasanya sia-sia begitu ya. Sedangkan puasa itu kan tujuannya agar kita bisa menjadi pribadi yang kuat secara mental ya, kuat untuk menahan godaan. Ya, makanya Rasulullah bersabda yang artinya orang yang kuat bukan yang jago dalam bergulat. Orang yang kuat itu yang bisa menahan marahnya ya ketika dia emosi. Ya, dia didolimi atau dia disakiti, kemudian dia sudah pengen membalas sekali tapi dia tahan. Itu sebenarnya orang yang kuat, yaitu yang bisa menahan hawa nafsunya ya, atau menahan emosinya atau menahan keinginannya. Itu orang yang kuat sebenarnya, bukan orang yang kuat secara fisiknya. Fa in syatahamahu ahadun, jika ada orang yang menghina dia, merendahkan dia, mengolok-olok dia, tadzakaro, maka hendaklah dia ingat annahu shaimun, bahwa dia puasa gitu ya. Walaupun ketika tidak berpuasa pun ya tidak boleh juga, tetapi anjurannya lebih kuat ketika dia berpuasa ya, sebagaimana dia itu menahan diri untuk melakukan yang mubah saja ditahan untuk tidak dilakukan, apalagi sesuatu yang haram, harus lebih-lebih bisa menahan untuk melakukannya. Makan minum itu kan mubah, tapi kita bisa tinggalkan. Kenapa sesuatu yang haram justru malah kita tidak bisa meninggalkan? Ya, seperti apa? Membalas dendam orang yang menyakiti kita atau melakukan perbuatan-perbuatan syahwat gitu ya. Watarkul hijamah, dianjurkan juga untuk meninggalkan hijamah, bekam ya. Bekam kalau kita mungkin donor darah ya. Donor darah ini boleh tapi tidak dianjurkan ketika sedang berpuasa karena dikhawatirkan akan menjadikan lemah ya, menjadikan lemes sehingga nanti tidak kuat. Wal madghi, kemudian mengunyah ya, mengunyah ya, walau mengunyah tanpa ditelan. Kalau ditelan batal gitu ya. Semua dia mengunyah apa? Mengunyah karet ya, atau mengunyah apa namanya? Mengunyah apa saja
selagi tidak ditelan. Kalau ditelan malah batal puasanya. Wa dzauqit ta'am, dan mencicipi makanan selagi tidak ditelan. Mencicipi saja itu hukumnya hukumnya itu tidak dianjurkan. Wal qublah, dan berciuman dengan istri ini juga tidak dianjurkan, ya disunahkan untuk ditinggalkan. Wa tahrumu, dan bahkan menjadi haram in khosya min hal inzal, jika dikhawatirkan bisa keluar mani, ya ciuman aja bisa keluar mani. Nah kalau dia takut seperti itu maka diharamkan untuk ciuman dengan istri. Tahan dulu lah kalau sedang puasa begitu. Wa yukrahu siwak ba'da zawal, dan dimakruhkan bersiwak, gosok gigi, ya baik dengan sikat gigi ataupun dengan kayu arok ba'da zawal, setelah zuhur, setelah tergelincirnya matahari, ini dimakruhkan. Kalau sebelum zawal gimana? Boleh, silakan. Ya, asalkan pasta giginya jangan ditelan, ya, cukup di mulut kemudian dilepehkan lagi. Wa yustahabu, dan dianjurkan fi Ramadan, di bulan Ramadan, atau si'ah, ya, bersifat lapang, ya, bersifat pemurah, dermawan, alal iyal, kepada keluarga, ya. Cuma setiap hari ngasih jajan anak berapa? Cuma 10.000, ditambah kalau bulan Ramadan dikasih lebih gitu. Kepada istri juga dikasih lebih, kepada keponakan, kepada keluarga, orang tua dikasih lebih kepada mereka. Ini di bulan Ramadan, sebagaimana Rasulullah di bulan Ramadan itu lebih dermawan lagi, ya, daripada di bulan-bulan yang lainnya, ya. Jadi bulan Ramadan tidak hanya bulan Al-Qur'an, ya, tidak hanya bulan puasa, tetapi bulan Ramadan juga bulan dermawan. Orang banyak berbagi di bulan Ramadan, ya. Bahkan kita dulu di Mesir ini kalau bulan Ramadan, masjid-masjid banyak yang membagikan bantuan-bantuan tunai, ya, untuk para mahasiswa-mahasiswa asing gitu. Biasanya orang-orang banyak berzakat dan menyalurkannya langsung, ya, dari orangnya langsung kepada para mahasiswa asing. Wal ihsan, kemudian juga berbuat baik ilal arham, kepada kerabat, kepada keluarga, wal jiron, juga kepada tetangga, ya. Tetangga dikasih bukaan atau tetangga dikasih bingkisan atau dikasih apa, ya. Wa iksarus sedekah, dan memperbanyak sedekah, wa tilawah, dan baca Al-Qur'an, wal mudarasah, dan mempelajari Al-Qur'an, wal i'tikaf, dan i'tikaf, la siyama al-asyri al-awakhir, terutama 10 terakhir dari bulan Ramadan. Nah, ini sebentar lagi, ya. Kita sudah berada di tanggal ada yang 17 menurut pemerintah, kalau menurut Muhammadiyah tanggal 18. Berarti 2 atau 3 hari lagi kita masuk pada 10 terakhir dari bulan Ramadan, ya. Maka gunakan kesempatan 10 terakhir itu untuk i'tikaf agar kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, gitu, ya. Karena kalau kita beribadah di malam Lailatul Qadar, maka akan dilipat gandakan seperti beribadah selama 1000 bulan, gitu, ya. Nah, ini malam Lailatul Qadar ini utamanya sangat besar sekali, yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad saja, tidak diberikan kepada umat lain. Ya, karena umat lain itu umurnya panjang-panjang, mereka bisa beribadah lama karena umurnya panjang. Nah, kita umurnya sebentar, tetapi diberikan kelebihan malam Lailatul Qadar sehingga umur yang sebentar bisa digunakan untuk ibadah yang lama, ya, mendapatkan pahala yang panjang. Wa yaqul, dan disunahkan untuk mengucapkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afa fa'fu anni, atau fa'fu anna kalau bersama-sama. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Maha Pemaaf, afuwun, tuhibbul afwa, engkau mencintai sifat maaf, engkau menyukai memaafkan. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Ya, ini kalau ingin kita bertemu atau mendapatkan keutamaan bulan Ramadan, perbanyak membaca doa ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, atau fa'fu anna. Wa yaktumuha, dan hendaklah dia, ya, menyembunyikannya, ya, jangan diobrol-obrol. Oh, saya tadi malam merasa tenang sekali, kayaknya saya dapat malam Lailatul Qadar ini. Enggak boleh.
diem aja, nggak usah dipamer-pamerkan gitu ya. Wa yuhyiha, dan menghidup-hidupinya, ya, jangan digunakan untuk tidur aja, tapi digunakan untuk beribadah, untuk baca Al-Quran, untuk i'tikaf, untuk sholat, untuk belajar, ya, untuk berzikir. Wa yuhyi yaumaha wa kalailatiha, bahkan hidupkan siangnya juga, tidak hanya baca Qur'annya, tidak hanya ibadahnya ketika malam saja, ketika siangnya juga sama-sama dianjurkan untuk memperbanyak beribadah di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Wa yahrumu al-wisal fis saum, dan diharamkan melakukan wisol. Wisol itu apa? Wisol itu berpuasa tapi tidak berbuka. Ya, ketika datang maghrib dia tidak berbuka, lanjut puasa lagi sampai nanti datang hari berikutnya. Ada yang 2 hari, 3 hari, 4 hari. Nah, ini diharamkan bagi umat Nabi Muhammad, ya, kecuali bagi Nabi boleh, karena Nabi itu kuat kalau kita tidak kuat. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan materi kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Sebelum kita akhiri, mungkin ada pertanyaan, kami persilahkan, silakan dinyalakan audionya. Kami kembalikan waktu kepada Ibu moderator, silakan. Terima kasih Ustadz atas pemaparan ilmunya. Rupanya majelis taklim kali ini ada hawa semua ya. Oh, nggak ada laki-laki. Ini ada nih Pak Dedi nih. Ada. Ya. Oke, kepada ibu atau bapak-bapak yang ingin bertanya silakan. Ada yang mau bertanya silakan. Kalau gitu saya dah yang bertanya Ustadz. Ya, silakan Bu. Ini Ustadz, masalah tidak puasa ketika hamil atau menyusui kan karena sebab itu. Nah, kemudian dendanya itu, bayar fidyahnya itu boleh kapan saja atau gimana Ustadz? Ya. Kalau orang yang hamil atau menyusui, wajibnya itu qadha atau fidyah. Wajibnya qadha atau fidyah. Nah, atau qadha dan fidyah. Kalau menurut madhab Syafi'i, kalau dia tidak berpuasa karena takut terhadap dirinya, ya, takut dirinya lemah atau terjadi apa-apa, maka kewajibannya hanya mengqadha. Ya, kewajiban hanya mengqadha. Apakah disegerakan? Disunahkan untuk disegerakan, ya. Disunahkan untuk disegerakan. Tapi kalau dia tidak berpuasa karena takut pada anaknya, ya, baik yang di dalam perut atau sedang disusui, maka dia wajibnya dua, wajibnya mengqadha dan fidyah, gitu. Wajibnya dua, mengqadha dan fidyah, gitu. Disegerakan, dianjurkan untuk disegerakan seperti itu. Gitu, Bu. Tapi itu Ustadz setiap tahun Ustadz, setiap tahun ada lagi. Jadi belum sempat mengkodok. Ya kalau apa namanya, kalau belum sempat mengqadha ya nanti kalau sudah tidak hamil lagi atau sudah kuat ya untuk berpuasa, silakan berpuasa. Yang penting dicatat, tidak lupa. Nanti ketika sudah sanggup untuk berpuasa, apa namanya, diusahakan untuk dipercepat gitu. Kalian fidyah ya Ustadz. Oke, terima kasih Ustadz. Mangga yang lain barangkali ada yang mau bertanya. Ini terima kasih Ibu Eli. Ustadz, saya mau menyambung tadi mengenai fidyah. Kalau untuk orang tua kita yang usia lanjut kemudian tidak berdaya untuk puasa, kita sebagai anaknya bisa membayarkan untuk beliau atau bagaimana? Ya, bagi orang tua yang tidak sanggup untuk berpuasa, maka dia dibayarkan fidyahnya. Baik dia membayar sendiri karena dia mungkin mampu, atau anaknya membayarkan, silakan. Ya, atau orang lain mau membayarkan, temannya, tetangganya, ya. Ya, silakan kalau membayarkan fidyahnya orang lain, itu tidak ada larangan seperti itu.
Ada lagi yang lain barangkali mau bertanya? Silakan. Masih ada waktu ya Ustaz? Satu lagi. Satu lagi, silakan. Tidak ada kali Ustaz. Oke. Kalau tidak ada, silakan ditutup, Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kajian untuk subuh ini sudah dijelaskan oleh Ustadz masalah puasa. Semoga kita mendapat ilmu yang bermanfaat dan kita dapat mengamalkannya. Juga kita paham tentang ilmu yang telah dipaparkan oleh Ustadz. Semoga kita tutup dengan doa. Allahumma fa'na bima alamtani wa alimni ma yang fa'uni wa zidni ilma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.